Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari ini kita masih dapat berjumpa kembali di podcast Lukman Effendi. Pembahasan kali ini masih melanjutkan tentang kemanfaatan berbagai macam air, ya, dari air panas, air dingin, air garam, ya. Dan pada podcast kali ini kita mencoba mengupas tentang satu tradisi di masyarakat kita di beberapa daerah yang kadang-kadang agak berkonotasi mistis. Namun demikian, kajian ini bukan mengkaji dari sisi mistisnya, tetapi mencoba mencari aspek-aspek rasional dari salah satu jenis air, ya, air mandi kita yang sangat spesial, ya, yaitu mandi kembang. Jadi kembang atau bunga, ya, tidak hanya terkenal dikarenakan pesona yang indah dipandang saja, namun yang memiliki beragam manfaat yang ada di kandungannya. Ya. Beda bunga, beda pula manfaatnya, dan manusia memanfaatkan bunga dalam berbagai cara. Salah satunya adalah untuk mandi kembang. Jadi bunga macam-macam, ada bunga. Bahkan belum lama ini saya mendapatkan satu pengetahuan baru, ya. Kebetulan anak saya ini juga mencoba berbisnis itu, yaitu menjual bunga-bunga yang bisa dimakan. Jadi dimakan dalam artian tanpa diolah, ya. Jadi bunga langsung dimakan, ya. Memang kalau kita melihat namanya mandi kembang gitu, ya, itu kadang-kadang di benak kita itu selalu mengkaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Tetapi ilmu pengetahuan berkembang terus, ya. Jadi kadang-kadang kebiasaan masyarakat itu, bahkan masyarakat itu sendiri kadang-kadang yang juga tidak bisa menerangkan itu, ya. Sehingga kalau kita dari sisi orang kesehatan, ya, mencoba menggali, ya, kearifan lokal tadi, bukan dari sisi mistisnya, tapi ketika kita mencoba mengkaji itu untuk menggali dua hal, ya. Satu dari sisi keamanan, ya, keamanan dari mandi kembangnya. Dua juga dari sisi kemanfaatan, ya. Dan tentu saja dari sisi ritual, jadi mencoba untuk meluruskan kembali, gitu, ya. Karena memang orang-orang zaman dahulu itu kadang-kadang ketika ditanya tentang apa manfaatnya, ya kadang-kadang tidak tahu, ya. Ya pokoknya kita ngikutin aja tradisi nenek moyang, gitu, ya. Baik. Nah, setelah kita mencoba untuk mengkaji hal ini, maka yang akan kita sampaikan pada hari ini tentu saja adalah dari sisi manfaat dari mandi kembang, ya. Sebenarnya tidak selamanya mandi kembang itu bersifat mistis, ya, karena semua itu tergantung dari niatnya. Bahkan di spa-spa modern kini juga menawarkan paket mandi kembang. Nah, apa sih manfaat dari mandi kembang? Nah, tulisan ini mencoba merangkum itu semua, ya. Manfaat pertama dari mandi kembang adalah sebagai sarana membersihkan diri, ya. Saya kira itu manfaat paling umum dari mandi, yang membersihkan diri. Namun dengan ada kembang kemungkinan akan membersihkan hal-hal tertentu yang perlu dibersihkan, yang kalau hanya dengan air biasa mungkin tidak maksimal.
Pada zaman dahulu ketika sabun belum ditemukan, seseorang dapat membersihkan diri dengan mandi bunga. Ramuan mandi bunga terdiri dari air, garam, dan bunga itu dapat beralih fungsi menjadi sabun yang dapat membersihkan tubuh manusia. Ya. Jadi memang hari-hari ini sebenarnya sudah ditemukan yang namanya sabun mandi itu, ya. Tetapi ternyata mandi kembang itu merupakan satu tradisi atau suatu sejarah tersendiri. Akhirnya adalah ditemukan sabun itu, ya. Kandungan garam dalam ramuan mandi kembang dapat berfungsi sebagai antiseptik yang membantu membersihkan tubuh dari kuman yang menempel, sedangkan wanginya aroma bunga dapat memberikan tubuh kesegaran dan wewangian. Jadi ada efek untuk membersihkan dan juga efek untuk aroma atau parfum wewangian, ya. Sama juga dengan sabun mandi. Kemudian manfaat yang kedua dari mandi kembang adalah membantu mengembalikan mood. Karena aromanya yang harum, mandi kembang dapat membantu mengembalikan mood kita agar lebih baik. Hal ini sesuai dengan pendapat seorang terapis sari bunga di salah satu klinik kecantikan Jakarta, Tom Suhalim, bahwa bunga memanglah cocok untuk digunakan sebagai terapi. Wanginya bunga yang digunakan untuk mandi kembang dapat membuat siapa saja yang menciumnya akan merasa lebih nyaman, mood stabil, dan pikiran pun menjadi lebih tenang. Ya, jadi itulah manfaat yang kedua, di samping untuk membersihkan adalah untuk membantu mengembalikan mood seseorang. Demikian juga terkait dengan manfaat yang ketiga, yaitu meredakan stres dan kecemasan. Ya, segarnya air yang bercampur dengan wanginya bunga ketika digunakan untuk mandi kembang dapat membuat seseorang merasa lebih tenang. Konon mandi kembang perlu sering dilakukan oleh orang yang jiwanya sedang terganggu. Ya, jadi ini juga menjadi bagian terapi dari orang-orang dengan kondisi jiwa yang terganggu, ya, termasuk karena stres dan cemas. Jadi bukan karena mistik, ya, tapi karena memang mandi kembang tadi membuat suasana menjadi berbeda, ya. Hal ini dikarenakan wanginya aroma bunga yang digunakan untuk relaksasi, sembari membersihkan tubuh, seseorang juga dapat melepaskan kepenatan pikiran dan masalah agar lebih rileks. Ya, jadi memandikan orang yang sedang stres, orang sedang ada gangguan kejiwaan, itu konon dengan mandi bunga, itu bukan karena kekuatan itu, tapi secara ilmiah memang masuk akal, gitu ya. Kemudian yang keempat, ya, manfaat keempat dari mandi kembang adalah membantu menyehatkan kulit. Mandi kembang dengan cara berendam dalam air rendaman bunga dapat membantu menghasilkan pori-pori kulit, juga mengistirahatkan kulit untuk beberapa saat. Kulit yang mendapatkan relaksasi yang cukup ini akan terasa lebih sehat dan terlihat lebih awet muda dibandingkan dengan kulit yang terkena sinar matahari secara terus-menerus. Pijatan kecil pada kulit dan aroma bunga ketika mandi kembang juga akan memberikan sensasi tersendiri bagi kulit. Ya, jadi membantu menyehatkan kulit. Kemudian yang kelima, manfaat kelima dari mandi kembang adalah membersihkan aura manusia. Hal ini karena mandi kembang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental yang selanjutnya akan memperkuat dan membersihkan aura. Jadi auranya itu menjadi positif, gitu ya. Dengan kata lain, aura yang kuat dan bersih diperoleh dari sehatnya fisik dan mental. Tentu saja hal ini karena mandi kembang selain dapat membersihkan tubuh, juga dapat menenangkan pikiran. Terlebih wanginya aroma bunga untuk mandi kembang ini dapat merubah sistem saraf manusia menjadi lebih positif, sehingga apapun yang akan dilakukan akan menjadi lebih baik, gitu ya. Kemudian yang manfaat yang keenam dari 7 manfaat mandi kembang adalah membantu tubuh untuk menangkal berbagai macam penyakit.
Dalam ritual Jawa ya, mandi kembang itu dipercaya dapat menjauhkan diri dari aura negatif yang dapat menangkal berbagai macam penyakit. Bunga dipercaya memiliki vibrasi yang baik untuk tubuh yang dapat menstabilkan jiwa. Jiwa yang stabil dapat menjauhkan diri dari berbagai macam kecemasan sehingga kesehatan pencernakan pun dapat terjaga. Konon masalah atau penyakit tubuh itu bersumber dari pikiran atau jiwa. Sehingga agar tubuh tetap sehat, memelihara kesehatan pikiran atau jiwa tentu menjadi sangat penting ya. Kemudian yang ketujuh ya, manfaat yang ketujuh adalah membantu mengaktifkan cakra manusia ya. Hal ini merupakan pendapat yang berhubungan dengan ilmu kebatinan. Bahkan biasanya calon pengantin disarankan untuk melakukan ritual mandi bunga agar lebih mempesona ya. Mandi kembang dapat membuat aura manusia menjadi positif sehingga cakra-cakra yang menjadi pusat energi manusia menjadi positif ya. Pendapat ini berdasarkan sebuah penelitian dengan foto aura orang yang melakukan mandi kembang, di mana cakra-cakranya merupakan pusat energi juga menjadi positif. Yang pada awalnya cakra tersebut acak-acakan, setelah mandi kembang berubah menjadi sempurna atau berbentuk bulat. Ya. Jadi ini ada kekuatan-kekuatan lain lah ya gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, ada 8, ya ternyata ada 8 manfaat dari mandi kembang ini adalah membantu meningkatkan percaya diri, self confident. Secara alami, aroma bunga yang menempel pada tubuh dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Ya bagaimana tidak percaya diri ya kalau badan kita ini tidak bau ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang siapapun juga ya, tentu kita jauh lebih percaya diri dibanding kalau kita bau itu ya. Walaupun tentu saja untuk menghilangkan bau banyak macam ya termasuk di sini adalah mandi kembang ini ya. Mandi kembang dipercaya dapat mengembalikan rasa percaya diri dalam batin, memperkuat energi tubuh agar menjadi aktif dan reaktif, meningkatkan pesona serta membuat awet muda. Dikarenakan alasan-alasan tersebut, mandi kembang disebut-sebut dapat meningkatkan rasa percaya diri. Secara logika, aroma harum bunga yang digunakan dalam mandi kembang dipercaya dapat memberikan kesegaran dan keharuman sehingga orang lebih percaya diri bahwa tubuhnya tidak kotor dan bau ya. Nah, itu tadi 8 manfaat dari mandi kembang ya. Dan di podcast selanjutnya barangkali juga perlu diberikan ada tips untuk bagaimana kita cara melakukan mandi kembang ya. Bukan dalam konteks ritual ya, tetapi ini dalam konteks kesehatan. Jadi ketika kita mandi ya menggunakan air apapun juga ya, sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Dan salah satu mandi kembang tadi memang di hari-hari ini dan ke depan sepertinya memang menjadi sebuah perilaku yang mewah gitu ya. Jadi ini adalah perilaku orang zaman dulu sebelum ada sabun mandi, sebelum ada macam-macam alat untuk membersihkan diri ya. Tetapi untuk hari ini tentu akan menjadi sesuatu yang prestisius, menjadi sesuatu yang mahal ya. Jadi marilah tidak perlu kita menilai negatif tentang mandi kembang karena banyak manfaat dari mandi kembang sebagaimana manfaat-manfaat mandi dengan menggunakan sabun mandi yang harum mewangi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.